Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal PPG tertentu pada modul prinsip pengajaran dan asesmen. Yang akan kita bahas kali ini yaitu post-test umum yang ke-1. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruhnya berasal dari suku Jawa. Kebetulan semester ini ada peserta didik baru yang pindah dari luar Jawa. Dan tentu saja ia tidak menguasai bahasa Jawa. Padahal selama ini Anda terbiasa ketika di kelas menyelipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu. Meskipun bahasa pengantar pembelajaran secara resmi adalah bahasa Indonesia, apa kemungkinan tindakan Anda saat menghadapi situasi di atas? A. Melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. B. Menggunakan bahasa Indonesia pada semua materi yang diajarkan di kelas. C. Berani membiasakan diri agar selalu konsisten menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar. D. Menyadari tantangan yang dihadapi peserta didik pindahan dalam memahami materi. E. Meminta peserta didik baru agar segera belajar bahasa Jawa. Silahkan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah A, Bapak Ibu ya, yaitu melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Kita lanjut ke soal yang kedua. Anda adalah guru bahasa Indonesia yang bermaksud melakukan literasi menulis pada peserta didik di sekolah Anda. Literasi ini akan membantu peserta didik menanggulangi kesulitan dalam tulisan dengan menggunakan kata dan bahasa yang efektif di dalamnya. Namun demikian, kemampuan menulis peserta didik di sekolah Anda sangat heterogen. Beberapa di antaranya cukup terampil dalam menulis, namun banyak juga yang mengalami kesulitan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi ini? A. Membuat bantuan dan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkatan keterampilan menulis peserta didik. B. Meningkatkan kompleksitas aktivitas harian untuk peserta didik yang sudah memiliki keterampilan menulis yang lebih baik. C. Mengasuh aktivitas menulis berdasarkan topik mingguan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. D. Menyediakan adanya perbedaan kemampuan awal dalam pengajaran menulis dan meningkatkan metode yang bisa dilakukan. E. Memberikan tugas yang sama kepada semua peserta didik tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan. Silahkan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Membuat panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkatan keterampilan menulis peserta didik. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Anda akan mengajarkan salah satu cabang olahraga atletik, yaitu lari jarak jauh. Pada kegiatan praktik ada beberapa peserta didik yang menyatakan tidak sanggup melakukan kegiatan tersebut dikarenakan baru saja sembuh dari sakit. Ada pula yang menyampaikan bahwa mereka belum sempat sarapan. Tindakan apa yang Anda lakukan sebagai guru mata pelajaran JIPOK di kelas tersebut? A. Memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktikkan. B. Mengubah jenis lari ke jarak menengah agar setiap peserta didik dapat melakukan praktek lari. C. Tetap meminta peserta didik untuk lari jarak jauh meskipun beberapa di antaranya harus pelan-pelan. D. Menyadari bahwa praktik lari jauh tidak dapat dilaksanakan oleh semua peserta didik. Meminta peserta didik yang tidak mampu untuk istirahat dan tidak melakukan kegiatan tersebut. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban yang paling tepat yaitu memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktekkan, yaitu A ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Pada satu materi belajar tentang poster sebagai media informasi, Anda berencana meminta setiap peserta didik untuk berlomba membuatnya dengan tema budaya. Akan tetapi, mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membahas tema sesuai dengan minat masing-masing. Sebagai guru mata pelajaran IPA, apa yang Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut?
A. Membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. B. Mengizinkan peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan minatnya masing-masing. C. Berupaya memperluas tema poster sesuai keinginan peserta didik meskipun tidak terlalu jelas tema budaya. B. Memaklumi minat peserta didik yang beragam dalam pembelajaran poster. E. Meminta peserta didik untuk membuat poster sesuai tema yang telah Anda tentukan. Silahkan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif membuat tema sebelum pembelajaran. Kita lanjut ke soal yang kelima. Anda mengampu mata pelajaran JIPOK dan akan mengajarkan materi tentang permainan bola voli yang menuntut penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Di sini, sekolah Anda tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan praktek, sehingga Anda cukup kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran dan penilaian. Jika menemui situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Membuat panduan observasi yang dapat digunakan untuk semua guru JIPOK meskipun sarana praktik di sekolah terbatas. B. Tetap akan melakukan penilaian keterampilan dengan menciptakan lapangan bola voli tersebut. C. Berusaha menyusun panduan observasi sederhana pada gerakan-gerakan yang bersifat dasar. D. Memahami pentingnya metode observasi untuk mengimplementasikan penilaian praktik peserta didik dalam bermain voli. E. Hanya akan memberikan tag yang bersifat tertulis dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana praktik tersebut. Silahkan Bapak Ibu jawab ya. Baik, jawaban yang paling tepat adalah A ya. Membuat panduan observasi yang dapat digunakan untuk semua guru JIPOK meskipun sarana praktik di sekolah terbatas. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan modul prinsip pengajaran dan asesmen post-test umum yang ke-1. Kita bahas lagi nanti untuk post-test yang kedua. Dan terima kasih, semoga lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.